Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan dengan NIM C01191025, mahasiswa akuntansi Diploma 3 Universitas Jambi. Seperti biasa, pada pertemuan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas akuntansi perpajakan yang berjudul Laporan Rekonsiliasi Fiskal. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk materi. Perbedaan laba fiskal dan laba komersil. Perbedaan mendasar antara konsep laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal terdapat pada 1. Konsep penghasilan atau pendapatan. Menurut IAI 2007-13, penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi. Kenaikan tersebut dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang menyebabkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Konsep penghasilan dari sudut pandang fiskal tidak jauh berbeda dengan konsep akuntansi, yaitu segala tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang telah dikonsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dalam bentuk apapun. Yang kedua, konsep beban. Menurut IAI 2007-13, beban memiliki arti penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau adanya kewajiban sehingga membuat turunnya ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Yang ketiga, konsep penyusutan dan nilai suatu persediaan. Konsep penyusutan, perbedaan utamanya terletak pada penentuan umur aktiva dan metode penyusutan yang sedang digunakan. Sedangkan konsep persediaan, menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia, persediaan dan penggunaan untuk menghitung harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang menggunakan metode rata-rata atau FIFO, di mana harus dijalani dengan konsisten. Kemudian, koreksi positif dan negatif. Koreksi fiskal positif. Adapun tujuan koreksi positif dalam rekonsiliasi fiskal adalah untuk menambah laba. Dalam hal ini, laba yang dimaksud adalah laba penghasilan kena pajak. Dengan kata lain, adanya koreksi positif tersebut dapat menambah pendapatan maupun mengurangi pengeluaran biaya dalam fiskal. Koreksi fiskal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya. Pertama, berhubungan dengan imbalan dalam hal jasa atau pekerjaan berbentuk kenikmatan atau natura. Yang kedua, adanya jumlah lebih dari yang kewajaran yang diberikan oleh pihak pajak yang berhubungan dengan pekerjaan atau jasa. Yang ketiga, biaya yang tidak berhubungan dengan biaya dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Yang keempat, biaya dari menagih, memelihara, dan mendapatkan penghasilan yang bersifat pajak final maupun penghasilan di luar objek pajak. Yang kelima, adanya selisih antara penyusutan komersial yang ada di atas penyusutan fiskal. Yang selebihnya bisa dilihat pada slide PPT. Kemudian, koreksi negatif. Dalam rekonsiliasi fiskal, untuk koreksi fiskal negatif sendiri bisa dikatakan merupakan kebalikan dari fiskal positif. Penyebabnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal. Yang kedua, adanya penyesuaian fiskal negatif yang lain dan tidak berasal dari faktor-faktor di atas. Yang ketiga, penghasilan yang dikenai pajak PPh final maupun penghasilan yang tidak digolongkan pada objek pajak, namun masuk dalam kategori peredaran usaha. Kemudian, penghitungan PPh badan. Rekonsiliasi fiskal dilakukan baik untuk pos-pos pendapatan maupun pos-pos biaya. Secara ringkas, dilakukan rekonsiliasi dalam hal yang pertama, wajib pajak memiliki penghasilan yang dikenakan PPh final. Pasal 4 ayat 2. Yang kedua, wajib pajak memiliki penghasilan bukan merupakan objek pajak. Pasal 4 ayat 3. Yang ketiga, wajib pajak mengeluarkan biaya-biaya yang tidak boleh menjadi pengurang penghasilan atau non-deductible expense. Pasal 9. Yang keempat, wajib pajak mengeluarkan biaya yang boleh menjadi pengurang, tetapi metode pengakuan biaya tersebut diatur tersendiri oleh ketentuan fiskal. Yang kelima, wajib pajak mengeluarkan biaya-biaya yang dikeluarkan bersama-sama untuk mendapatkan pendapatan yang telah dikenakan PPh final atau pendapatan yang bukan objek pajak serta pendapatan yang dikenakan PPh non-final atau joint cost. Baiklah, sekian yang dapat saya presentasikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.